Beda kereta. Tiba-tiba Jogja. Beda kereta. Jogja. Guys, berani nggak? Wah, Dukun Putri ini. Sajikan es teh horor. Waduh. Seperti apa rasanya? Ikuti ke dalam. Mari silakan, barangkali ada tiket yang berwarna hitam, enggak? Iya, ada. Tunggu di sini dulu. Oh, tunggu, iya. Yang hitam. Salah. Kata yang ada tulisan ini. Mari silakan ya kak, barangkali ada tiket yang berwarna hitam. Kak. Ini Dede, masuk ke dalam. Dia satu lagi mana? ini. Oh, sih. Oke, saya jelaskan. Gimana? Aku kagetan emangnya, semaput mangkono piye. Kayaknya ini mah ini modus. Ya, enggak supaya mau masuk. Ya, masuk. Oke. Silakan masuk. Silakan masuk. Saya tahu dia. Selamat siang kakak. Dari mana kak? Dari Tasikmalaya, Kak. Tasik ya? Iya. Bupati Damang neng. Alhamdulillah. Bupati Damang ya. Neng, hari ini siapa namamu sini? Raihan. Rehan. Rehan kelas berapa Rehan? Kelas berapa kamu? Kelas 6. Kelas 6 ya. Siap ya untuk saya uji mentalmu. Ya bersama Bunda. Gimana? Oke. Seberapa mental kalian? Kamu ikuti Barukun dari ruang demi ruang. Oke, silakan ikuti. Ya, silakan. Oke, Bunda. Nanti 5 ruangan dulu. Rehan akan menguji atau tidak ingin melanjutkan. Ya, seberapa ruangannya? Nanti yuk, silakan. Nyalakan nyali kalian untuk menembus 5 ruangan dulu. Dari 19 ruangan. Ya, Rehan.
Benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca Benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Kabari, Pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu semistri. Ya siapa tahu jodoh kita ternyata CEO yang sedang menyamar. Waduh. Atau mertua kita adalah juragan MBG pemirsa. Waduh. Bagi yang ingin menjadi CEO ya mudah-mudahan tercapai. Bagi yang ingin menjadi juragan sawit ya mudah-mudahan tercapai.
Bagi yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP mudah-mudahan tercapai juga ya. Ingin jadi presiden ya tercapai juga. Jadi apapun keinginan saudara, yang penting minumannya teh botol sosro. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, ubur-ubur ikan teri guys. Selamat pagi guru. Guru. Selamat pagi guru. Saya berada di studio Alam Gampong guru. Waduh, daerah istimewa Yogyakarta guru. Studionya Bapak Hanung Bramantio guru. Waduh. Guru, episode ke-34 Perjalanan Epik tahun 2025 Jogja Selawe guru. Yang tayangnya tahun 2026 guru. Pas Nusantara diinjak gorila guru. Waduh. Godzilla guru. El Nino Godzilla guru. Waduh. Guru, belum menonton episode sebelumnya, tontonlah episode sebelumnya guru. Kalau tidak nanti akan pusing 7 keliling guru. Waduh. Ya supaya tahu kronologis dan konspirasi Mamang guru. Waduh, Mamang penuh dengan konspirasi guru. Guru, Mamang berada di studio Alam Gamplong guru, di Kapanewon, Moyudan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta guru. Itu artinya sudah 300 km dari kota Tasikmalaya guru. Di Provinsi Haji Udin, guru, di Provinsi Jawa Barat guru. Kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Haji Udin, guru, oleh Kang Deddy Mulyadi alias Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kelak akan menjadi pemimpin Nusantara guru. Amin. Guru, studio Alam Gampong itu berada di daerah istimewa Yogyakarta, di Tanah Sultan Yogyakarta. Kebetulan ketika video ini tayang dipimpin oleh Sinuhun Si Sultan Hamengkubuwono ke-10. Mamang sebagai orang Tasikmalaya, bukan orang Jogja, mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau berumur panjang dan sehat-sehat selalu. Amin. Guru, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan memberantas hama-hama, membangun negeri ini, serta bisa mendamaikan, mententramkan, mesejahterakan negeri ini, serta bisa mendamaikan dunia guru. Karena ketika video ini tayang, dunia kurang baik-baik saja guru. Selat Hormuz masih ditutup guru. Donald Trump masih pusing 7 keliling guru. Waduh. Ya hampir-hampir merembet ke perang dunia ketiga guru. Waduh. Guru, jangan berharap perang dunia ketiga guru. Karena kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, yang selamat bisa kembali ke zaman batu guru. Apalagi yang tidak selamat menjadi abu guru. Oleh karena itu guru, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan tidak terjadi perang besar guru. Dan insya Allah dengan kepemimpinan beliau, Sang Presiden Macan Asia akan mendamaikan dunia, ya, mensejahterakan bangsa kita. Amin. Selain itu guru, mudah-mudahan saja ini pertanda bahwa negeri Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel guru yang menjajah Palestina guru. Waduh. Mudah-mudahan saja peristiwa yang terjadi di dunia ini pertanda bahwa Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel dan kembali damai seperti sejak zaman dahulu kala. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Guru, Mamang sedang berada di studio Alam Gamplong, studio Hollywoodnya Indonesia. Di sini Mamang merasa jadi artis pemirsa. Waduh guru, kalau ingin jadi artis datanglah ke studio ini ya. Karena studio ini ada tempat-tempat syuting dari film horor, film action, film drama, film kerajaan ya, film masa depan, film fiksi ilmiah, film apalagi ya, film bokep, maaf.
Yang jelas film-film karya Bapak Hanung Bramantyo pemirsa. Waduh, guru, di sini juga ada Jembatan Merah, guru. Waduh, salah satu adegan film perjuangan. Guru, di sini juga ada film horor, guru. Waduh, kebetulan episode ke-34 Mamang sedang berada di rumahnya Dukun Trinil, guru. Waduh, ini adalah salah satu adegan untuk syutingnya film Trinil, salah satu film karya Hanung Bramantyo yang sangat menyeramkan, guru. Kebetulan setelah syutingnya digunakan untuk rumah Dukun Trinil. Oke guru, oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang datang ke studio Alam Gamplong, ya, tak asik kalau saudara mengunjungi silaturahmi ke Dukun Trinil. Karena di Dukun Trinil ini saudara akan bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Waduh. Bahkan siap-siap uji nyali masuk ke dalam rumah Dukun Trinil. Setelah keliling-keliling di studio Alam Gamplong, dari satu scene film ke film lainnya, dari studio film ke film lainnya, dari film drama, action, film misterius, sampai akhirnya ke rumah Dukun Trinil. Waduh. Nah, rumah ini menyimpan makhluk-makhluk halus pemirsa. Waduh. Dan menjadi tempat uji nyali atau dikenal dengan uke-uke. Bagi saudara yang kelahiran tahun 2010 mungkin tak kenal yang namanya uke-uke, karena uke-uke ini dulu tayangnya di serial televisi TPI atau MNC TV kalau sekarang, ya, sekitaran tahun 2000-an, 2000 sampai 2004, 2006. Waduh. Dan lawannya adalah Dunia Lain di Trans TV pemirsa. Jadi serial televisi real time-nya untuk uji nyali berhubungan dengan dunia gaib, dengan bangsa gaib atau bangsa jin pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah melewati Jembatan Merah, waduh, dengan ceritanya episode kemarin yang berjudul Final Destination. Waduh, dimana setiap orang itu mempunyai radarnya tersendiri. Radar untuk mengetahui, mendeteksi adanya peristiwa di masa yang akan datang pemirsa, yang dikenal dengan namanya pirasat. Nah, bagi saudara yang tertarik mendengarkan cerita memang tentang pirasat, insya Allah kalau saudara mengetahui ilmu pirasat, saudara ya setidaknya bersiap-siap ya akan menghadapi suatu peristiwa di masa yang akan datang pemirsa, yang akan menimpa dirimu ya beberapa menit, beberapa jam atau beberapa hari kemudian pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru datang tontonlah episode-episode sebelumnya, termasuk judulnya Pirasat ya, episode kemarin pemirsa, Final Destination. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah melewati Jembatan Merah akhirnya sampailah ke rumah Dukun Trinil. Di sini adalah tempatnya uji nyali pemirsa. Waduh, uji nyali, uji ketegangan dan kesanggupan saudara untuk bertemu dengan hal-hal gaib, termasuk makhluk-makhluk tak kasat mata yang menampakkan diri pemirsa. Oleh karena itu, bagi saudara yang ingin memasuki rumah Dukun Trinil itu tak sembarangan orang pemirsa, di mana saudara harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya bukanlah sesajen pemirsa ya, bukan sesajen atau ritual, tetapi syarat yang pertama saudara harus memiliki tiketnya, tiket terusan untuk memasuki rumah Dukun Trinil yang harganya satu orang 10.000. Kalau satu paket beserta dengan tiket yang lain ya termasuk naik kereta tram itu 45.000. Tiketnya berwarna hijau pemirsa. Waduh, ada gambar rumah Dukun Trinil. Yang kedua adalah saudara mempunyai jiwa yang sehat ya, dan juga raga yang kuat, tidak jantungan. Waduh, tidak penakut, apalagi membuat epilepsi pemirsa. Waduh.
Oleh karena itu tidak disarankan bagi saudara yang mempunyai penyakit jantung, asma, dan juga penakut pemirsa. Waduh. Bagi yang penakut janganlah, karena di dalam konon katanya saudara akan bertemu yang namanya makhluk-makhluk povertinya dukun trinil pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di depan rumah dukun trinil ada kedainya juga. Di sini ada es pocong, waduh. Ada juga es campur genderuwo, waduh. Dan juga makanan dan minuman khas dunia gaib pemirsa. Rasanya seperti apa ya, saudara datang aja ke studio Alam Gamplong. Setelah diperiksa tiketnya, Mamang pun memasuki halaman rumah dukun trinil. Dari gerbang sampai rumahnya melewati kebun-kebun khas rumah-rumah Jawa tempo dulu pemirsa. Waduh. Dan disinilah rasa ketegangan mulai terasa pemirsa. Bulu kunduk mulai berdiri pemirsa. Apalagi bulu-bulu yang lain pemirsa. Waduh. Seolah-olah Mamang tersetrum pemirsa ya. Kalau tersetrum kan berdiri semua ya, termasuk rambutnya berdiri, bulunya berdiri ya, dan semuanya berdiri pemirsa. Penuh dengan detak jantung karena akan memasuki rumah dukun trinil yang terkenal angker pemirsa. Beberapa saat kemudian sampailah ke depan rumah dukun trinil. Di sini disambut oleh sang dukun. Sang dukun yang aslinya dukun yang memerankan film trinil. Beliau adalah Mas Yusuf pemirsa. Waduh, ahli spiritual di film dukun trinil. Mamang pun berkenalan dengan artis legendaris film dukun trinil. Beliau adalah Mas Yusuf pemirsa. Waduh, bagi saudara yang pernah menonton film dukun trinil yang pernah merajai perfilman Indonesia tahun 2017, saudara mungkin akan terkesima bertemu dengan sang idola. Beliau adalah Mas Yusuf pemirsa. Nah, bagi saudara yang belum pernah nonton dukun trinil atau film trinil, saudara tontonlah film tersebut ya, ada di Netflix pemirsa. Waduh. Saudara tinggal tonton ya, nikmati, saudara akan merasakan ketegangannya. Jikalau saudara ingin melihat langsung dan merasakan langsung ketegangan, datanglah ke studio Alam Gamplong. Di situ ada rumah dukun trinil. Karena disinilah kita akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada bangsa-bangsa lain pemirsa. Bangsa yang tak kasat mata, yang menampakkan diri pemirsa. Waduh, dan serasa Mamang pun bertemu dengan hal-hal gaib kunyangnya yang ada di dukun trinil pemirsa. Waduh, konon wahana rumah dukun trinil ini lebih tegang dibandingkan saudara memasuki rumah hantu manapun yang ada di tanah Jawa pemirsa. Waduh, saudara penasaran ya, datanglah ke rumah dukun trinil di studio Alam Gamplong. Cukup dengan Rp10.000 ditambah dengan 5.000 es cendol pocong. Bertemu dengan Mas Yusuf. Waduh, saudara akan bertemu dengan makhluk-makhluk gaib di dalam rumah dukun trinil ini. Waduh, dan di rumah ini saudara akan merasakan ketegangan. Bahkan kalau menurut Mamang ya, Mamang terlempar ke zaman dahulu, di mana rumah-rumah perabotannya adalah rumah-rumah jadul ya, perkampungan jadul. Tetapi ini adalah perkampungan gaib pemirsa. Waduh. Mamang sarankan perginya jangan sendiri pemirsa ya, rombongan aja, minimal yang masuk 2 atau 3 orang ya. Waduh. Atau jangan rame-rame pemirsa. Kalau rame-rame nggak asik pemirsa ya, terlalu rame ya mungkin hantunya juga akan pergi pemirsa. Waduh. Karena dikiranya akan berdemo berjilid-jilid pemirsa. Guru, kalau pergi ke studio Alam Gamplong tak asik kalau mengunjungi rumah dukun trinil sekaligus uji nyali di rumah dukun trinil. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun mencoba masuk bertiga. Sebelum masuk, Mamang pun diberi petua oleh Mas Yusuf ya, oleh sang dukun trinil pemirsa. Waduh, salah satu petuahnya, jikalau merasa tidak sanggup
ya lebih baik angkat lambaikan tanganmu. Waduh. Nanti ada evakuasi di dalam pemirsa. Jikalau saudara sanggup sampai finish, saudara akan menemukan sesuatu momen yang terindah, terkenang-kenang pemirsa. Waduh. Saudara penasaran bagaimana suasana ketika memasuki area wahana rumah dukun Trinil dan bertemu dengan hantu-hantunya, bertemu dengan siluman-silumannya, termasuk juga serasa terlempar ke zaman dahulu, perkampungan gaib pemirsa. Waduh. Saudara penasaran ya, saudara datanglah ke studio Alam Gamplong pemirsa. Simple ya, guru. Ya, lebih baik datanglah ke sana guru. Rasakan ketegangannya. Bagi guru yang punya penyakit jantung disarankan jangan masuk, dilarang masuk. Takutnya saudara yang masuk ke alam sana tak bisa pulang lagi. Banyak kejadian konon katanya setelah masuk ke arena tersebut ya tak bisa pulang pemirsa. Waduh, oleh karena itu apapun yang dinasehati oleh Mas Yusuf, apapun ucapannya yang diucapkan oleh Mas Yusuf, minumannya adalah teh botol sosro. Dengarkan, ikuti arahannya supaya saudara bisa berhasil sampai finish, tidak terjebak di dalam ruangan, apalagi tak bisa keluar pemirsa. Waduh, terjebak selama-lamanya. Waduh. Oke guru, ketika Mamang mau memasuki alam lain di rumah dukun Trinil, Mamang akan sedikit cerita tentang alam lain guru. Waduh, Mamang akan cerita tentang bangsa lain ya, makhluk lain yang tak kasat mata. Ternyata kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata, yang dikenal dengan bangsa jin, atau juga dikenal dengan bangsa hantu, atau dikenal dengan bangsa setan pemirsa. Saudara boleh percaya atau tidak ya, hidup kita ternyata berdampingan dengan makhluk lain, bangsa lain yang tak kasat mata, hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu pemirsa. Waduh. Oke guru, kali ini Mamang akan bercerita tentang bangsa yang tak kasat mata, yang ternyata hidup mereka berdampingan dengan kita pemirsa. Waduh, terkadang kita pun bersinggungan dengan mereka pemirsa. Waduh, bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang tentang bangsa lain yang tak kasat mata, satu bumi satu dunia, tapi dimensinya berbeda pemirsa. Waduh, alamnya berbeda. Ternyata bumi yang kita pijaki ada dua alam yang berbeda pemirsa. Salah satunya ada bangsa makhluk halus. Seperti apakah kehidupan mereka? Waduh. Dan ternyata kehidupan mereka ini sama dengan kita. Bahkan mereka ini tak semuanya jahat pemirsa. Ada yang baik-baiknya juga. Ada yang menjadi malaikat, ada yang menjadi penolong, ada juga yang ya lulu gua. Waduh, ada yang seagama juga. Bahkan ada yang menggoda, menjerumuskan dan bikin keonaran buat kita. Bahkan menjadi alat perdukunan ya. Waduh, ternyata dukun-dukun yang sakti di dunia ini ya memperalat kekuatan mereka atau memperkerjakan kekuatan mereka pemirsa. Dan siapa sangka peradaban mereka ya ternyata lebih maju dari kita ya. Mereka itu lebih sakti, lebih maju. Peradaban mereka lebih maju 50 bahkan 100 tahun dari kita. Tapi ada juga peradaban mereka itu lebih lambat dari kita. Waduh. Uniknya kita tak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-34 ini Mamang akan sedikit cerita tentang bangsa mereka yang tak kasat mata, makhluk halus, atau dikenal dengan bangsa jin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang episode ke-34,
Saudara tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak suka dengan channel Mamang, ya skip aja lah. Simple dengan Mamang, ya suka tonton, tak suka jangan nonton guru, ya. Hamur-hamur kuota, ya, daripada menghabiskan kuota internet. Kalau tidak suka ya skip aja lah. Karena kuota internet saudara tidak tercover dana antara, tidak tercover dana BPJS, tidak tercover dana BOS, ya, tidak tercover dana PIP, apalagi minta ke Mamang, ya. Mamang aja kan belum jadi presiden, ya. Waduh. Jangan meminta dana hibah ke Mamang, pemirsa. Mamang aja kan belum jadi presiden. Mamang aja mencari WiFi gratis untuk mengupload video ini. Waduh. Oleh karena itu bagi yang tidak suka, simpel dengan Mamang skip aja. Oke guru, oke pemirsa, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Apabila saudara punya pendapat, ya mungkin agak berbeda pendapat dari Mamang, waduh, kita sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat, ya. Asalkan komenan saudara tidak berbau-bau abu randa, tidak berbau-bau Mossad yang selalu menggonggong dan bikin keonaran. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian. Dilansir dari National Geographic Indonesia dengan judul artikel menyingkap catatan tentang makhluk halus dunia Islam abad pertengahan, ditulis oleh Triwahyu Prasetyo, Mahandis Yohanarta Tamrin, edisi Jumat 7 April 2023. Di seluruh dunia abad pertengahan terdapat kepercayaan yang dikenal terhadap makhluk halus. Makhluk-makhluk ini disebut memiliki kekuatan yang dapat merugikan manusia, bahkan juga menjadi partnernya manusia. Banyak dari mereka memiliki kekuatan aneh dan bentuk yang mengerikan. Mereka disebut sebagai jin, setan atau iblis. Tulis Adam Ali, yaitu seorang pengajar di Universitas Toronto, Kanada. Om Ali memiliki ketertarikan pada dunia muslim, baik pra-muslim maupun muslim modern. Saat ini beliau mengajar bahasa Arab dan sejumlah kursus tentang tema-tema sejarah Islam. Bang Ali mengisahkan jenis-jenis jin dari dunia Islam abad pertengahan menggunakan kitab Al-Makhluqat wal Gharaib Al-Mawjudat dan kitab Al-Bulhan sebagai sumber utamanya. Kedua kitab itu berasal dari cendekiawan muslim abad pertengahan. Kedua kitab tersebut berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga tafsir Al-Quran serta pendapat-pendapat kaum ulama. Apa itu jin? Apakah jin itu? Bangsa Arab percaya pada jin jauh sebelum kedatangan Islam. Jin adalah peri atau satir di padang pasir. Mereka mewakili alam liar, wilayah yang masih belum ditaklukkan oleh manusia. Menurut kepercayaan Arab kuno, roh-roh menghantui daerah-daerah yang gelap dan terpencil di padang pasir. Mereka menunggu para pelancong yang tidak waspada. Menjelang Islam, beberapa jin telah meningkatkan statusnya menjadi dewa-dewi. Waduh, dewa-dewi tidak jelas yang berhubungan dengan dewa tertingginya. Pada awal abad ke-7, penduduk Mekah mempersembahkan tumbal kepada mereka untuk mengharapkan pertolongan. Beberapa pakar percaya bahwa jin pertama kali dikonseptualisasikan sebagai setan jahat. Sebagian juga mempercayai bahwa jin adalah dewa-dewi kuno yang telah dicampakkan orang-orang Sumeria dan Akkadia karena ajaran barunya. Bahkan orang-orang Sumeria Akkadia atau dikenal dengan Mesopotamia yang daerahnya sekitaran Irak, Suriah, dan Iran, itu pada masa lalu banyak sekali dewa-dewi. Bentuk dewa-dewi ini ya dipresentasikan dalam bentuk
patung, arca, atau gambaran relief kuno pemirsa. Kemungkinan mereka ini adalah gambaran dari makhluk halus yang bernama jin. Konon jin mempunyai kekuatan, energi yang besar, sehingga dipercaya zaman dahulu ya sebagai sesuatu yang dipersembah atau dewa-dewi pemirsa. Jin kuno. Pada masa kuno, kepercayaan terhadap jin merebak di desa-desa dan kota-kota di Timur Tengah. Banyak orang ketakutan dan menganggap bahwa makhluk tersebut berbahaya. Sebagai contoh, yaitu bernama jin Pazuzu. Jin ini adalah salah satu jin purba berwujud angin yang paling ditakuti oleh penduduk kota Sumeria sekitar 6.000 tahun yang lalu atau sekitar 6.000 sebelum Masehi. Angin sering dikaitkan dengan jin dan orang-orang kuno di Timur Tengah percaya bahwa makhluk-makhluk ini melakukan perjalanan di atasnya. Menurut mitologi Asyur dan Babilonia, Pazuzu adalah putra Hanfa yang merupakan penguasa semua setan. Beberapa ahli menyatakan bahwa Pazuzu diasosiasikan dengan angin timur laut yang dingin, adalah salah satu kekuatan elemen paling jahat di dunia kuno. Ia mengais-ngais padang pasir, membawa penyakit, menciptakan kehancuran serta kelaparan di belakangnya. Pazuzu seperti jin-jin yang muncul kemudian pada periode Muslim digambarkan sebagai sosok manusia setengah hewan. Ia memiliki kepala singa atau anjing, tanduk, jenggot, sayap burung, ekor kalajengking, dan penis ketika ereksi berbentuk seperti ular. Jin atau setan kuno lainnya adalah Rabisu dan Labaratu. Rabisu bersembunyi di tempat-tempat terpencil dan menyergap para pelancong yang tidak waspada. Sedangkan Rabisu adalah putri Dewa Langit Anu yang bersemayam di rawa-rawa dan membunuh anak-anak. Semua makhluk kuno ini menjadi prototipe jin di Arab dan kemudian di dunia Muslim. Di Hejaz, wilayah Arab Barat di mana Islam lahir, salah satu fungsi jin adalah untuk mengilhami para penyair dan peramal. Mereka yang gila diberi status perlindungan khusus karena dianggap sebagai majnun. Apa itu majnun? Yang berarti dirasuki jin. Jadi majnun ini dirasuki jin, kesurupan pemirsa. Kalau orang Indonesia bilang kesurupan ya. Dalam tradisi Muslim, jin adalah salah satu dari 3 makhluk berakal yang diciptakan Tuhan. 2 lainnya adalah malaikat dan manusia. Mereka disebutkan dalam Al-Quran dan tradisi kenabian. Menurut kitab Al-Qadzwini, menempatkan jin dalam kosmologi Muslim pada awal proses penciptaannya. Ia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan malaikat dari cahaya, manusia dari tanah liat, dan jin dari nyala api. Salah satu jin yang terbuat dari api adalah iblis. Selain itu, jin-jin yang dianggap jahat merasakan manusia itu disebut juga setan. Dalam istilah lain, setan ini berasal dari jin dan juga dari manusia. Jin dan manusia yang melakukan kejahatan, yang suka membisikkan orang, memfitnah orang, ya, mengadu domba, ya, mempunyai hasrat untuk menghancurkan. Nah, itu juga disebut dengan setan. Jadi setan di sini adalah bisa dari kalangan jin dan juga bisa dari kalangan manusia. Ada beberapa kategori jin, termasuk ifrit, syaitan, ma'rid, dan jin. Istilah-istilah ini seringkali tumpang tindih. Kategorinya tidak jelas. Seperti manusia, mereka memiliki kehendak bebas dan bisa menjadi baik atau jahat. Namun setan selalu dikaitkan dengan iblis. Ada sebuah masjid kuno di Mekah yang disebut Masjid Al-Jin atau Masjid Jin. Menurut tradisi Islam, masjid ini didedikasikan untuk para jin
yang menerima pesan atau wahyu dari Nabi Muhammad SAW saat beliau berkhutbah kepada mereka. Al-Qazwini menyatakan bahwa jin tidak terlihat oleh indera manusia, namun mereka dapat menebalkan tubuh mereka dan menempatkan bentuk jasmani serta memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Menurut Bang Ali menyebutkan bahwa jin diciptakan jauh sebelum Adam dan manusia. Sebelum adanya manusia, sebelum lahirnya Nabi Adam, jin sudah diciptakan berbarengan dengan iblis. Jadi konon katanya iblis ini adalah bangsa jin yang terkuat pemirsa. Mereka telah menghuni bumi sebelum kejatuhan Adam. Sama seperti manusia, mereka memiliki raja, memiliki juga hukum tersendiri, bahkan konon katanya mempunyai kepercayaan sendiri. Namun banyak dari mereka yang menyimpang dan mengisi bumi dengan keruksakan. Menanggapi penyimpangan ini, Al-Qazwini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan malaikatnya untuk menghukum mereka. Karena sering terjadi kerusakan itulah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lainnya, salah satunya manusia. Jadi manusia ini diciptakan setelah diciptakannya jin, setelah jin membangun peradaban. Bang Ali menjelaskan juga dalam karya Al-Qazwini terdapat sebuah daftar yang mengulas berbagai jenis jin, setan dan monster iblis. Sebuah bagian dari babnya tentang jin, Al-Qazwini memberikan deskripsi tentang beberapa makhluk ini. Di sisi lain, kitab Al-Burhan hanya memiliki serangkaian ilustrasi tentang jin yang disertai dengan nama-nama mereka. Kita sebagai umat Islam percaya dengan makhluk bernama jin, makhluk halus, makhluk yang terkenal dengan sebutan makhluk gaib. Kenapa disebut gaib? Karena makhluk ini sejatinya tidak menampakkan diri dalam pandangan manusia, kecuali manusia-manusia tertentu pemirsa. Karena mempercayai dengan adanya jin dan makhluk gaibnya seperti setan dan juga malaikat, ini bagian dari keimanan, rukun iman pemirsa. Rukun iman ada 6. Jin juga diromanisasi sebagai dijin atau dianglikanisasi sebagai jenis. Adalah makhluk supernatural dalam agama Arab pra-Islam dan Islam. Seperti manusia, jin bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan dapat menjadi orang-orang yang beriman atau orang-orang kafir. Jadi jin juga seperti manusia ya, ada yang beriman kepada Tuhannya, ada juga yang menolak ya, tidak beriman kepada Tuhan alias kufar atau kafir. Bergantung pada apakah mereka menerima petunjuk Tuhan atau tidak. Jin juga mempunyai sifat nafsu layaknya manusia. Karena jin tidak bersifat jahat secara bawaan maupun baik secara bawaan, Islam mengakui keberadaan makhluk-makhluk spiritual ini. Dan agama-agama lain selain Islam juga mengakui adanya makhluk-makhluk spiritual ini. Setiap agama, bahkan setiap agama ya, memandang yang namanya makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang mempunyai kekuatan yang tidak bisa menampakkan diri, tak terlihat, atau sejenis dengan sinonimnya jin. Mungkin saja di dalam agama-agama lain jin ini diistilahkan dengan nama yang lain pemirsa. Seperti dalam agama-agama tertentu mungkin dianggapnya sebagai dewa-dewi, penyelamat, atau bernama makhluk-makhluk supranatural lainnya. Jin bukanlah konsep yang secara ketat hanya terdapat dalam Islam saja, tapi mereka dapat mempresentasikan berbagai kepercayaan agama lain yang diintegrasikan ke dalam agama Islam. Islam menempatkan jin dan manusia pada kedudukan yang sejajar dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi jin dan manusia ini sejajar ya. Ternyata kita punya saudara-saudara ya. Saudara itu makhluk yang tak kasat mata pemirsa.
saudara dari makhluk yang tak kasat mata. Dengan keduanya sama-sama tunduk pada pengadilan ilahi, tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjalani kehidupan layaknya manusia, lahir, hidup, meninggal, dan juga sampai ke akhirat. Waduh. Jikalau jin ini jin baik, maka kelak akan masuk surga. Jinnya jin jahat, jin yang kurang ajar, ya, yang melanggar perintah Tuhan, maka masuk neraka juga. Karena jin kedudukannya sejajar dengan manusia, sama dengan manusia, maka dalam Al-Quran mengecam praktek masyarakat Arab dan masyarakat pra-Islam atau masyarakat-masyarakat lain pada masa jahiliyah atau mungkin sekarang, ya, yang masih menyembah kepada jin. Karena sejatinya jin itu setara dengan manusia, ya, sederajat dengan manusia. Sehingga kalau sederajat, setara, ngapain untuk disembah, ya, kecuali mungkin kerjasama. Waduh. Meskipun secara alami tidak terlihat, jin diyakini tersusun dari tubuh yang halus dan lembut dan memiliki kemampuan berubah wujud. Biasanya memilih untuk menampakkan diri sebagai ular, tetapi juga sebagai kalajengking, kadal, atau manusia. Interaksi jin dengan manusia dapat bersifat negatif, bisa juga positif, bahkan netral. Waduh. Bersifat negatif artinya hubungan antara manusia dengan jin, ya, di mana salah satunya merugikan, bisa timbul konflik. Misalkan jin merasuki manusia hingga manusia berbuat jahat, atau sebaliknya, manusia mempengaruhi jin sehingga jin berbuat jahat. Waduh. Berhubungan dengan positif artinya hubungan manusia dengan jin bersifat harmonis, pemirsa. Bisa menambah ibadah manusia, juga bisa menambah nilai ketakwaan pada jin kepada Tuhan. Waduh. Sedangkan netral, ya biasa-biasa aja, ya, lo gua. Dan dapat berkisar dari hubungan yang biasa hingga sangat intim. Waduh. Bahkan melibatkan aktivitas seksual dan menghasilkan keturunan hibrida. Ada juga yang hibrida nih. Jadi jin yang suka mengganggu manusia itu hubungannya negatif, pemirsa. Makhluk negatif, pemirsa. Waduh. Jin yang membantu manusia, waduh, bahkan menyelamatkan manusia, itu hubungan positif. Jin yang biasa-biasa aja, lu gua. Meskipun kita hidupnya berdampingan, beda alam, ya, itulah hubungan dengan istilah hubungan netral. Tapi ada juga hubungan yang lebih intim lagi, bahkan bisa menurunkan keturunan hibrida. Waduh. Namun sejatinya kebanyakan jin jarang mencampuri urusan manusia dan lebih memilih hidup di antara sesamanya dalam tatanan sosial yang mirip dengan suku-suku Arab. Apabila diganggu atau disakiti oleh manusia, mereka biasanya membalas dengan cara yang serupa, dengan interaksi yang paling ekstrim. Salah satunya kerasukan tubuh manusia. Kerasukan adalah salah satu media di mana jin berinteraksi dengan manusia. Dan jin yang suka merasuki manusia biasanya manusia yang berbuat ulah atau merusak dan mengganggu kedudukan tempat tinggal jin. Jadi ibarat pepatah, semut pun kalau diinjak gigit, pemirsa. Waduh. Jin biasanya tidak mengganggu manusia, lu gua. Tetapi kalau seandainya terusik, waduh. Jin biasanya akan bereaksi. Salah satu reaksinya adalah kerasukan. Atau paling ekstrim lainnya, mengganggu, pemirsa. Waduh, misalkan mengganggu orang yang sedang beraktivitas, sehingga orang tersebut terjadi kecelakaan, pemirsa. Jin individu muncul pada jimat atau ajimat. Mereka dipanggil, ya, oleh manusia, ditangkap oleh manusia, atau mungkin, ya, kerjasama dengan manusia, sehingga menyimpan mereka, energi mereka dalam sebuah benda yang konon katanya itulah benda yang disebut benda keramat atau benda jimat. Pada zaman dahulu mereka dipanggil untuk perlindungan atau bantuan magis, bantuan yang tak kasat mata, bahkan dijadikan tentara
gaib pemirsa. Di kerajaan-kerajaan Nusantara pada zaman dahulu terkenal dengan istilah tentara prajurit. Ada salah satu prajurit gaibnya pemirsa. Ketika terjadi perang antara kerajaan A dengan kerajaan B, di antara kedua kerajaan ini, selain perang fisik, tentara dengan manusia, ada juga tentara gaib yang tak kasat mata. Saudara penasaran? Insya Allah memang akan bahas ya, sesuai dengan sumber informasi zaman kuno. Banyak orang yang mempercayai jin mengenakan jimat untuk melindungi diri dari gangguan mereka. Karena jin dapat dipanggil oleh penyihir atau dukun. Nah, salah satu media dukun atau penyihir ya dalam kegiatan aktivitas magisnya itu menggunakan jin, energi jin, bahkan jinnya sendiri. Dukun santet ingin menyakiti seseorang, mengirimkan penyakit kepada seseorang itu melalui jin. Jinnya pergi ke seseorang yang dituju dan merasuki mereka atau menanamkan penyakit pada tubuh mereka. Atau disuruh jin ini mengganggu orang yang akan disantetnya. Jadi sejatinya santet atau ilmu-ilmu permagisan ya itu menggunakan makhluk tak kasat mata pemirsa, atau dikenal dengan jin. Karena jin dapat dipanggil oleh penyihir atau dukun, bentuk untuk mencelakai orang lain. Bahkan jin juga digunakan ya untuk menyembuhkan penyakit pada manusia. Waduh. Ada kepercayaan yang umum menyatakan bahwa jin tidak dapat menyakiti seseorang yang mengenakan benda bertuliskan nama asma Allah. Kepercayaan dan praktik folkloris semacam ini meskipun dahulu sangat umum di seluruh dunia muslim, semakin banyak mendapatkan penolakan karena kaitannya dengan perbuatan syirik. Sejak zaman dulu yang namanya jin ternyata ada ya mantra-mantra khusus atau benda-benda khusus, benda-benda yang konon katanya bisa menjadikan penolakan terhadap bangsa jin. Salah satunya adalah pohon kelor. Konon dipercaya pohon ini ya adalah pohon yang ditakuti oleh bangsa jin. Kalau saudara bertanya kenapa, ya memang juga mencari jawaban kenapa tuh. Dan ada juga ya raja-raja atau mantra-mantra atau mungkin doa-doa yang konon katanya ya doa-doa itu jin tidak bisa masuk, tidak bisa merasuki pemirsa, atau tidak bisa ya mengganggu kita pemirsa. Waduh. Wujud fisik jin. Jin berkaki 2, ada juga jin berkaki 4, ada juga yang terbang, ada juga yang memiliki tanduk, ada juga yang tinggal di air, ada juga yang tinggal di daratan, ada yang berukuran kecil, ada juga yang berukuran super raksasa seperti Godzilla. Waduh. Dalam kisah lain dikatakan bahwa ada jin yang lebih kecil dari lalat dan memiliki sayap. Ada juga yang berukuran sangat besar. Paras wajahnya ada yang menyeramkan, ada yang tampan, ada yang lucu-lucu juga pemirsa. Waduh, ada juga yang wajahnya ya wajah yang entah berantah pemirsa, alias wajah yang kalau di lukisan disebut lukisan pural pemirsa. Waduh. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak bisa dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 menyebutkan, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah diri, menjelma dalam berbagai bentuk. Waduh. Nah, jadi
manusia ini sebenarnya tidak bisa melihat jin. Jikalau manusia bisa melihat jin, itu artinya jin memberikan sinyal informasi, energi kepada beberapa manusia atau manusia, sehingga energi-energi itulah bisa tertangkap oleh manusia. Atau juga manusia yang mempunyai energi-energi spiritual yang tinggi atau energi-energi supranatural yang tinggi, pemirsa, sehingga bisa menangkap energi jin. Konon hanya nabi dan rasul saja yang sanggup melihat wujud aslinya. Jikalau jin ini menjelma, terkadang kita bisa melihat jin itu menampakkan diri. Ada yang berwujud hewan, ada yang berwujud makhluk aneh, ya, seperti film-film monster. Ada juga melihat wujud saudara kita atau berwajah manusia. Terkadang juga ada yang berwujud manusia yang aneh, pemirsa. Misalkan manusia yang kecelakaan, manusia buntung, atau hanya kepalanya saja. Waduh. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasannya mereka mengubah diri ke dalam berbagai bentuk, seperti diantaranya. Yang pertama, menjadi seorang lelaki miskin. Yang kedua, menjadi seorang syekh dari Najd. Ada yang berbentuk ular, ada berbentuk tikus. Jin merubah wujud tersebut karena ada alasannya. Mungkin saja jin itu akan mengganggu mereka, atau jin itu memberi pesan kepada kita, ya. Sehingga jin yang memberi pesan itu biasanya menampakkan diri seseorang atau manusia yang kita kenal, pemirsa. Waduh. Kita jangan berburuk sangka, siapa tahu jin itu memberikan sesuatu petunjuk kepada kita, pemirsa. Di mana kita akan menghadapi suatu peristiwa atau mungkin hal-hal yang, ya, istilahnya firasat, ya, hal-hal yang kurang baik. Waduh. Jin tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia jika berada dalam wujud aslinya. Wujud jin yang dilihat oleh manusia hanya berupa penjelmaan. Penjelmaan ini dapat berbentuk hewan maupun manusia. Jelmaan dari jin yang tampak oleh manusia dapat mempengaruhi wujud asli dari jin. Jika jelmaannya mati, maka jin dan wujud aslinya pun mati. Maka ada istilah ketika jin berubah menjadi ular dan ular itu dibunuh oleh kita, ya, ular itu pun mati. Nah, jin yang merubah menjadi ular, maka jinnya pun mati. Jin bisa berwujud seperti manusia, siapapun, ya, apapun keinginannya. Waduh. Namun biasanya penjelmaan jin ini tak lama, pemirsa. Ada waktunya, karena mereka merubah wujudnya itu menggunakan energi, ya, energi yang sangat besar. Seperti saudara berusaha mengangkut batu, pemirsa, menggerakkan otot dan tenaga. Sama halnya dengan jin-jin ingin merubah wujud, menampakkan diri pada seseorang atau beberapa orang dalam wujudnya seperti manusia, berwajah manusia, atau berwajah yang lain yang dikenal manusia, atau berwajah siluman yang bisa dilihat oleh manusia. Jin itu mengeluarkan energi, pemirsa. Dan biasanya dalam penampakan jin itu tidak akan lama, pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara mengobrol dengan seseorang, ya, dan orang itu mengobrol hanya sebentar, hanya beberapa menit, tiba-tiba orang itu menghilang, entah pergi entah kemana, bisa saja orang itu bukan manusia, tetapi jin. Jin bisa berwujud apapun, manusia siapapun, kecuali, ya, sosok Nabi Muhammad SAW dan para nabi serta rasul. Jin tidak bisa merubah orang-orang yang menjadi nabi dan rasul, termasuk para ulama. Mereka dapat mengubah wujud mereka menjadi hewan apapun, tetapi untuk merubah wujud menjadi sosok nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, jin tidak bisa, pemirsa. Beberapa kemampuan bangsa jin. Yang pertama, bisa menampakkan diri. Yang kedua, melakukan sihir, karena jin mempunyai kekuatan. Setangguh-tangguhnya jin, ya, kekuatannya tidak bisa melebihi seorang nabi dan rasul, pemirsa. Yang ketiga, leluhur jin. Leluhur jin, ya, ternyata adalah iblis. Iblis tidak termasuk golongan malaikat sedikit pun. Iblis
merupakan asal mula jin, sebagaimana Adam sebagai asal mula manusia. Kemudian menurut Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menambahkan, iblis adalah Abu al-Jan, artinya bapaknya para jin. Tapi ingatlah, ketika manusia pertama selesai diciptakan, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat dan Azazil untuk bersujud di hadapan Adam. Seketika itu pula Azazil menolak untuk bersujud. Kemudian ia dipanggil oleh Tuhan dengan kalimat iblis. Jadi iblis ini adalah kalimat. Arti iblis adalah setan pertama, karena dia yang pertama kali membangkang atas perintah Tuhan. Setan dalam bahasa Arab menurut Ibnu Jarir sebenarnya adalah kata sifat yang bisa menunjukkan pada setiap yang durhaka kepada Tuhan, baik dari bangsa jin, manusia, hewan, atau segala sesuatu yang jauh dari kebaikan. Ditulis dalam surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Jadi jelas ya, bahwa setan itu adalah orang jahat, manusia jahat juga bisa disebut setan. Jin yang durhaka dan jahat juga disebut dengan setan. Jadi setan ini bisa dijadikan kata sifat. Nah, jin-jin yang jahat yang suka membisikkan manusia itu anak buahnya iblis, dikenal dengan namanya setan. Jin-jin yang baik ya itu bukanlah setan, pemirsa. Begitu juga dengan manusia yang jahat, yang suka membisikkan, yang suka bikin keonaran dan durhaka kepada Tuhan, itu juga disebut dengan setan. Bagaimana berkembang biak bangsa jin? Ternyata bangsa jin sama dengan kita, memiliki dua kelamin, yaitu pria dan wanita, seperti halnya manusia. Mereka sanggup beranak pinak dan berkembang biak. Ditulis oleh surat Al-Kahfi ayat 50. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Kemudian bangsa jin juga diyakini bisa mati. Sebelum datangnya hari kiamat ya, jin juga bisa mati ya. Jadi jin juga seperti kita ya, bisa hidup dan mati, pemirsa. Waduh. Namun jin ini kebanyakan berumur panjang, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, pemirsa. Meskipun umurnya panjang, tapi ada juga yang ditakdirkan hidupnya pendek, pemirsa. Sepertinya manusia. Ya, manusia kan harapan hidupnya 63 tahun untuk ukuran Indonesia, pemirsa. Tetapi ada usia muda juga yang sudah meninggal. Ada juga yang usia ratusan tahun ya, bahkan lebih dari 100 tahun yang masih hidup. Jin bisa mati dengan berbagai alasan ya, berbagai sebab. Waduh, sama halnya dengan manusia. Jin bisa meninggal karena penyakit, jin bisa meninggal karena sudah umurnya tua, jin bisa meninggal karena peperangan dan pembunuhan, jin juga bisa meninggal karena kecelakaan atau musibah dan lain sebagainya, mirip-mirip dengan manusia. Bagaimana dengan makanan dan minuman jin? Makanan dan minuman jin tidak seperti halnya manusia berbentuk fisik, pemirsa. Kalau kita ingin makan bubur ayam, tentunya ada fisiknya bubur dan juga suwir-suwir ayam, pemirsa, juga kerupuk, juga ada mangkoknya. Sedangkan jin, dikisahkan jin makan makanan berasal dari bisa tulang hewan, kotoran, juga sari-sari makanan dan minuman. Waduh, jadi kebanyakan jin mengambil makanan dari sari-sari, pemirsa. Waduh, sari-sari itu bisa berupa aroma atau juga kimia-kimia yang mengandung makanan. Nah, dikisahkan juga
Sekelompok jin yang memakan bekas tulang hewan yang terkubur, di mana tulang itu tidak dimakan seperti kita dikunyah-kunyah pemirsa. Waduh, tetapi sari-sari dari tulang-tulang itulah yang dimakan oleh jin. Oleh karena itu, kesukaan jin adalah aroma. Aroma yang paling disukai terutama di masyarakat Nusantara adalah kemenyan pemirsa. Waduh, kopi pahit pemirsa. Waduh, dan sejenis aroma-aroma lainnya. Termasuk juga minuman tuak. Waduh. Nah, biasanya untuk memanggil jin, ya, penduduk-penduduk pada zaman dahulu itu menyediakan sesajen ritual untuk memberikan aroma. Nah, aroma itulah yang menjadi makanan jin. Harapan hidup bangsa jin bisa sampai 70.000 tahun. Waduh. Ada juga yang sampai 180.000 tahun. Hanya iblis atau Ajajil yang hidup sampai kiamat pemirsa. Menurut beberapa hadis, setan dan dari golongan jin tinggal di beberapa tempat. Nah, golongan jin ini ada jin yang nomaden, ada jin yang mempunyai struktur pemerintahan, politik, dan masyarakat atau dikenal dengan kerajaan-kerajaan jin. Nah, masyarakat jin itu dikenal dengan koloni jin. Kenapa koloni? Karena mereka terpisah. Ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di pohon, pohonnya pohon asem, ada yang tinggal di pohon cemara, ada yang pohon beringin, ada yang tinggal di tempat padang pasir, batuan besar, gunung, lembah, lautan, lubang yang berada di tanah, tempat antara panas dan teduh, tempat atau benda yang dianggap keramat, tempat sunyi, bahkan tempat maksiat, atau rumah yang kosong, rumah yang tidak ditinggali manusia, atau bangunan-bangunan kuno yang tidak ditinggali oleh manusia, dan juga bisa tinggal di WC atau toilet pemirsa. Konon dalam penglihatan manusia, itu rumah atau tempat tinggal jin atau kerajaan itu berbentuk batu pemirsa. Waduh, batu seperti biasanya. Tetapi kalau kita melihat dengan dimensi jin, itu bisa berubah menjadi lapangan besar. Ada istananya, ada keratonnya, ya. Bahkan ada bangunan atau masyarakat, rumah-rumah dengan penduduk perkotaan yang sangat banyak pemirsa. Waduh. Bisa saja hutan-hutan yang kosong, hutan-hutan yang belantara, ya, tidak ada perumahan di dunia manusia. Tetapi ketika ke alam jin, ternyata hutan-hutan itu berubah menjadi perkotaan, seperti kota New York. Salah satu peradaban jin ada yang peradaban tinggi, seperti peradaban Saranjana pemirsa. Konon katanya peradaban ini melebihi 100 tahun alam manusia. Jikalau manusia sudah mengenal AI, mungkin di alam sana sudah lebih dari AI pemirsa, sangat-sangat canggih. Tetapi peradaban jin juga ada yang primitif. Ada yang masih mempertahankan kerajaan-kerajaan. Maka jangan heran ya, ada kisah manusia yang masuk ke alam jin, melihat pakaiannya, melihat istananya, itu mirip-mirip istana kerajaan Majapahit pemirsa. Oleh karena itu ya, tempat tinggal jin disebut dengan koloni pemirsa. Mirip-mirip dengan koloni lebah, koloni semut ya, atau koloni. Yang dimaksud koloni karena tempatnya itu terkadang dalam penglihatan manusia itu berjauhan pemirsa. Waduh, ada yang di batu, ada yang di pohon, ada yang di agak jauh lagi. Waduh. Tapi dalam penglihatan dimensi jin itu adalah kota besar, perumahan, bahkan ya masyarakat yang hidup hiruk pikuk. Waduh. Nah, manusia pun terkadang bisa memasuki alam jin. Guru, jadi itulah yang namanya jin ya. Jin dipercaya ada sebagai umat Islam. Memang sebagai umat Islam percaya dengan adanya jin, salah satu makhluk gaib, makhluk halus yang diciptakan Tuhan. Bahkan Tuhan pun memberikan derajatnya sama dengan kita ya, yaitu beribadah kepada Tuhan.
Mereka ini derajatnya sama, ya. Derajatnya sama dengan kita. Oleh karena itu, mereka pun ya mungkin saja saudara jauh kita yang berbeda alam, berbeda dimensi. Siap, Siap. oke. Oke, sama-sama ya. Minta foto dulu bentar. Foto dulu, oke ya.